Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan kepemilikan dan pengelolaan harta negara. Sebelum masuk ke materinya, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agung Pratama dengan NIM 2552111047. Saya Arni Putri dengan NIM 255211171. Saya Izzati Sore Azhara dengan NIM 2552111087. Dan saya Hadin Fajrianti dengan NIM 2552111148. Baik, di sini akan menjelaskan konsep dasar harta negara yang dijelaskan oleh Mbak Haza. Lewat Minmap ini, saya ingin menyampaikan materi pertama yang menjadi pintu masuk ke pembahasan kita kali ini. Pertama yaitu terdapat konsep dasar harta negara, yang dimana harta negara itu adalah milik rakyat. Sumber harta negara yang pertama dari pajak masyarakat, kekayaan alam hasil tambang, minyak, gas, hutan dan laut, dan aset pemerintahan serta dana pembangunan. Prinsip pengelolaan harta negara menurut Islam itu ada 3. Yang pertama tentang amanah, dan yang kedua keadilan, serta 3 itu transparansi. Tujuan utama dari harta negara yaitu membangun ekonomi yang adil dan merata. Lanjut, yang kedua yaitu tentang maqasid al-syariah dalam pengelolaan harta negara. Dalam pengelolaan harta negara, maqasid syariah menekankan pada pencapaian hifz al-mal, yaitu menjaga harta demi kemaslahatan umat dengan 5 prinsip. Yang pertama, mempertahankan dan mengembangkan harta, melindungi aset negara dari risiko dan kerugian, serta mengolahnya agar nilainya terus meningkat. Yang kedua yaitu meningkatkan nilai guna harta, memastikan harta negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak hanya untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga yaitu mendistribusikan harta secara adil, menerapkan kebijakan yang menciptakan keadilan sosial dan ekonomi dengan mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Yang keempat yaitu mencegah penimbunan harta. Mencegah penimbunan harta yang dapat menimbulkan krisis ekonomi dan ketidakstabilan pasar. Dan yang terakhir yaitu mengerahkan harta untuk kemaslahatan publik. Menggunakan harta negara untuk membiayai proyek dan program yang menunjang kesejahteraan rakyat secara umum, seperti pendidikan dan kesehatan. Sekian yang saya presentasikan, akan dilanjut oleh rekan saya yaitu Mas Agung Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu korupsi sebagai bentuk gulul. Dalam ajaran Islam, gulul berarti mengambil atau menggelapkan harta negara atau harta bersama-sama secara bersembunyi, dan ini dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Istilah ini berasal dari Quran Surat Ali Imran ayat 161 yang menegaskan bahwa tidak mungkin seorang nabi berkhianat terhadap amanah, sehingga umatnya juga dilarang keras melakukan perbuatan tersebut. Dalam konteks modern, gulul ini sejalan dengan apa yang kita kenal sebagai korupsi. Korupsi terjadi ketika seorang menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan untuk mengambil keuntungan secara pribadi, baik melalui penggelapan dana, suap, maupun manipulasi anggaran. Karena itu, korupsi dianggap sebagai bentuk gulul karena sama-sama merugikan masyarakat, menghancurkan integritas, dan melanggar nilai keadilan yang sejalan dengan agama Islam. Selain merugikan negara dan masyarakat, korupsi juga memiliki dampak moral dan spiritual yang sangat besar. Dalam hadis dijelaskan bahwa pelaku gulul akan memikul hasil curian pada hari kiamat. Contoh dari gulul yaitu mengambil harta negara, menyalahgunakan jabatan,
merugikan masyarakat dan melanggar amanah dan nilai moral Islam. Dampaknya yaitu merugikan negara, hilangnya kepercayaan publik, dan yang terakhir dosa besar dalam Islam. Selanjutnya, dampak korupsi menurut Maqasid yang dijelaskan oleh Mbak Anin. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak korupsi menurut Maqasid. Korupsi merupakan tindakan yang merusak seluruh tujuan pokok syariah atau Maqasid al-syariah. Kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya bersifat material, tetapi juga merusak struktur moral, sosial, dan peradaban manusia. Dampaknya dapat dijelaskan pada 5 aspek utama sebagai berikut. Yang pertama, terhadap agama atau hifz al-din. Korupsi merusak sendi-sendi moral masyarakat karena menghilangkan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi syariat, seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Perilaku korup menunjukkan sikap mengkhianati amanah publik yang secara syar'i merupakan dosa besar. Ketika praktik korupsi menjadi kebiasaan sosial, masyarakat kehilangan kepekaan moral. Perilaku tidak jujur dianggap normal. Hal ini menyebabkan menurunnya integritas pribadi dan melemahkan karakter religius masyarakat, sehingga fungsi agama sebagai pengendali perilaku dan penjaga etika publik semakin hilang. Yang kedua, kerusakan terhadap jiwa atau hifz al-nafs. Korupsi berdampak langsung pada keselamatan fisik masyarakat karena mengurangi kualitas layanan dan fasilitas yang seharusnya melindungi kehidupan. Dana publik yang dikorupsi menyebabkan proyek infrastruktur kesehatan dan keselamatan dibangun dengan standar rendah. Korupsi dalam sektor kesehatan, obat-obatan, bantuan sosial, dan penanganan bencana membuat masyarakat tidak mendapat perlindungan yang layak. Pada level tertentu, korupsi dapat menyebabkan kematian tidak langsung. Misalnya, jembatan roboh, gedung runtuh, peralatan medis tidak memadai, atau akses kesehatan terganggu. Dengan demikian, korupsi secara nyata mengancam kelangsungan hidup manusia. Yang ketiga, kerusakan terhadap akal atau hifz al-aql. Korupsi melemahkan kemampuan intelektual dan rasional masyarakat, terutama melalui sistem pendidikan dan budaya pengetahuan. Korupsi dalam dunia pendidikan menyebabkan kualitas pembelajaran menurun, fasilitas tidak memadai, dan kesempatan belajar tidak merata. Praktik seperti manipulasi nilai, jual beli jabatan akademik, atau suap dalam proses pendidikan merusak integritas lembaga dan akhlak ilmiah. Korupsi di birokrasi pendidikan juga menghambat penelitian, inovasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Akibatnya, masyarakat tidak mampu berpikir kritis dan kehilangan kapasitas intelektual untuk membangun peradaban. Yang keempat, kerusakan terhadap keturunan atau hifz al-nasal. Korupsi berdampak lintas generasi dan memengaruhi kualitas hidup generasi penerus. Anggaran yang bocor menyebabkan pendidikan, gizi, dan kesehatan anak menjadi tidak optimal. Korupsi dalam penyediaan fasilitas umum dan pelayanan keluarga menurun, kesejahteraan rumah tangga. Generasi muda tumbuh dalam lingkungan yang tidak sehat secara moral ketika mereka menyaksikan korupsi sebagai sesuatu yang biasa. Kondisi ini mengancam lahirnya generasi yang cerdas, sehat, dan berakhlak, serta memperburuk mobilitas sosial jangka panjang. Yang kelima, kerusakan terhadap harta atau hifz al-mal. Korupsi secara langsung merusak keuangan negara dan hak-hak ekonomi masyarakat. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk membangun disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Korupsi menurunkan kualitas proyek, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan ketidakadilan distribusi kekayaan. Negara mengalami kerugian besar sehingga anggaran untuk kesejahteraan rakyat, pendidikan, infrastruktur, dan layanan sosial berkurang. Ketika korupsi merajalela, biaya ekonomi meningkat, economic cost, investasi menurun, dan masyarakat miskin menjadi pihak yang paling dirugikan. Pada akhirnya, harta publik yang seharusnya menjadi alat kemaslahatan bersama berubah menjadi sarana kezaliman. Yang selanjutnya, solusi dan pencegahan dalam perspektif Maqasid akan dijelaskan oleh Mbak Arni. Pada bagian ini, kita membahas bagaimana Maqasid Syariah memberikan solusi dan langkah pencegahan terhadap korupsi.
khususnya dalam pengelolaan harta negara. Secara prinsip, Makosid menekankan bahwa seluruh kebijakan publik harus menjaga kemaslahatan masyarakat dan mencegah kerusakan. Karena itu, setiap bentuk korupsi bertentangan langsung dengan tujuan syariah. Solusi pertama adalah penguatan amanah dan integritas, yang merupakan bagian dari hifz ad-din. Artinya, para pengelola negara harus menanamkan nilai kejujuran, rasa takut kepada Allah, dan kesadaran bahwa harta publik bukan milik pribadi. Jika nilai spiritual dan moral ini kuat, maka peluang seseorang untuk melakukan ghulul atau pengkhianatan harta publik akan jauh lebih kecil. Berikutnya adalah transparansi dan akuntabilitas dalam anggaran, yang merupakan bagian dari hifz al-mal. Negara perlu memastikan bahwa setiap aliran dana, baik pemasukan maupun pengeluaran, tercatat dan dapat diawasi. Praktik seperti e-budgeting, e-government, dan laporan keuangan terbuka akan sangat membantu masyarakat memantau penggunaan harta negara. Langkah ketiga adalah pengawasan efektif oleh masyarakat dan lembaga resmi. Dalam Makosid, pengawasan merupakan mekanisme untuk mencegah mafsadat dan menjaga kemaslahatan. Mafsadat ini, jadi ketika masyarakat diberi uang untuk turut memonitor penggunaan harta negara, misalnya melalui kanal aduan publik atau audit sosial, maka ruang bagi korupsi akan semakin sempit. Selanjutnya, sangat penting adanya hukuman yang tegas dan adil untuk efek jera bagi para pelaku korupsi. Dalam Makosid, sanksi diberikan bukan sekedar untuk menghukum, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sosial dan memberikan efek jera. Ketegasan hukum menunjukkan komitmen negara untuk melindungi harta rakyat dan menolak segala bentuk ghulul. Solusi berikutnya adalah pendidikan moral dan anti korupsi, yang termasuk dalam hifz al-aqd. Pendidikan ini tidak hanya diberikan di sekolah, tetapi juga melalui lembaga pemerintah, dunia kerja, dan media. Tujuannya adalah membentuk pola pikir masyarakat agar menolak korupsi sejak dini, memahami bahayanya, serta membangun budaya integritas. Selain itu, solusi penting lain adalah penyederhanaan birokrasi. Prosedur yang rumit seringkali membentuk peluang suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang. Dengan mempermudah layanan publik dan mempercepat proses administrasi, negara dapat mengurangi potensi munculnya praktik korupsi struktural. Terakhir, Makosid menekankan pentingnya distribusi harta publik yang adil. Ketika harta negara dialokasikan secara merata dan tepat sasaran, masyarakat mendapatkan manfaat langsung. Hal ini akan memperkuat rasa keadilan dan mengurangi kecenderungan individu untuk mengambil keuntungan pribadi dari harta publik. Dengan demikian, dari perspektif Makosid al-Syariah, solusi dan pencegahan korupsi bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga pembentukan karakter, perbaikan sistem, dan penguatan nilai kemaslahatan. Semua langkah ini bertujuan agar harta negara tetap aman dan benar-benar digunakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salahnya kami mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.